Usut punya usut, ternyata 4 hal ini menjadi keresahan utama anak muda zaman sekarang dong. Halo bagaimana, selamat datang kembali di channel Far Capital Indonesia. Ini yang ketiga melihat konten tentang permasalahan-permasalahan anak muda, dia merasa paling relate. Jadi kayak kita bilang mana nih si paling relate gitu ya. Oke, langsung saja. Apa 4 hal utama permasalahan anak muda zaman sekarang? Yang pertama, mungkin kalian pernah merasa seperti, aduh, aku takut nih, gimana ya masa depanku? Nah, takut akan masa depan ini juga hal permasalahan umum yang banyak sekali dirasakan anak muda zaman sekarang. Ini bisa muncul karena ketidakpastian, perubahan yang cepat, atau tekanan untuk mencapai harapan tertentu. Berikut beberapa saran buat paket badis nih yang ngerasa takut banget nih akan masa depannya. Hal yang pertama, kalian bisa merencanakan dan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang juga ya. Set goals dan merangkum beberapa alternatif untuk mencapainya. Karena merencanakan masa depan ini dapat memberikan juga rasa kendali dan arah yang lebih jelas buat kita. Jadi nggak ada nih perasaan yang tadi akan takut tentang masa depan. Oh yeah. Kemudian pakai badis jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Juga hal yang sangat penting, sadari bahwa tidak mungkin memiliki segalanya ya, di bawah kendali kita sepenuhnya. Terkadang kehidupan memang membawa perubahan yang tidak dapat kita prediksi. Jadi terima saja bahwa beberapa hal memang di luar kendali kita. Dan kemudian, be present. Terlalu khawatir tentang masa depan bisa juga membuat pakai badis kehilangan kebahagiaan yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, bahaya gara-gara kita overthinking, malah yang sebenarnya nanti belum tentu terjadi, sudah menghancurkan apa yang terjadi sekarang ini. Oh no. Selanjutnya, biar tidak galau-galau nih tentang masa depan, kita harus belajar terus-menerus. Ingat ya, keterampilan dan pengetahuan itu terus berkembang. Jadi ketika kita tidak berkembang, kita akan one step back di dalam perkembangan. Karena ketidakmampuan kita ini, maka ini menjadi faktor yang membuat kita galau nih akan ketidakpastian masa depan kita. Selanjutnya juga, jangan selalu merasa sih paling bisa sendiri. Nggak apa-apa cari dukungan, bicarakan perasaan badis dengan teman, keluarga, atau memang seorang profesional. Dapatkanlah masukan-masukan dari mereka yang mana tahu masukan-masukan ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan kita kan. Nah, jadi dari beberapa hal-hal tadi, harapannya semoga permasalahan terkait ketakutan masa depan ini tidak akan terjadi lagi di Badis. Oke, keresahan yang kedua. Apa tuh? Yaps, resah akan pernikahan. Mana nih yang jomblo atau yang udah pacaran tapi nggak nikah-nikah? Tapi tenang ya, di sini kita akan berbagi gimana sih cara menghadapi keresahan-keresahan ini, terutama keresahan ketika ditanya, kapan nikah? Kamu udah nikah belum? Keresahan ini muncul sebenarnya karena faktor yang mempengaruhi yang paling utama yaitu tekanan sosial dan harapan pribadi kita pastinya. So, terus gimana nih? Oke, kita bagi tipsnya ya untuk menjauhkan keresahan ini. Yang pertama, penting untuk merefleksikan diri. Apa yang menjadi sumber keresahan ini? Apakah itu memang tekanan sosial, harapan keluarga, atau pertimbangan memang dari diri badis? Ketika kita memahami akar permasalahan tersebut datangnya dari mana, ini juga akan bisa menjadi acuan kita untuk mengatasi keresahan ini. Selanjutnya, badis juga butuh terbuka nih terhadap komunikasi. Jika kamu memiliki pasangan, terus terbuka juga nih dan jujur dalam berkomunikasi mengenai pandangan dan harapan masing-masing terkait waktu pernikahan, ekspektasi dalam pernikahan nantinya, dan paham akan sesama ini adalah menjadi kunci untuk kalian bisa mereduce permasalahan keresahan kapan nikah ini. Dan juga nih ya, kalian jangan merasa terpaku pada rencana ideal. Terkadang orang merencanakan hidup tuh selalu ingin berjalan dengan mulus, dengan seideal mungkin. Cobalah untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Mungkin saat ini memang bukan waktu yang tepat. Dan iya, itu sepenuhnya wajar ya. Kemudian juga fokus pada pengembangan diri. Gunakan waktu untuk mengembangkan diri kita.
baik dalam hal keterampilan pribadi, pendidikan, atau karir kita. Nah, meningkatkan diri sendiri juga dapat memberikan kepuasan dan memberdayakan kamu untuk masa depanmu. So, ayo respect dengan diri kita sendiri. Artinya, hormatilah perjalanan diri kita. Setiap orang mungkin memiliki perjalanan hidupnya yang masing-masing ya. Dan itu pasti unik. Tidak ada satu ukuran yang sesuai untuk semuanya. Ketika memang datang waktunya untuk menikah. Jadi, hormatilah perjalanan pribadi kamu dan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, semoga dari beberapa poin tadi, Pak Ladis bisa lebih paham ya untuk men-tackle perasaan-perasaan keresahan terhadap kapan nikah ini. Permasalahan umum yang ketiga, yaitu resah akan pekerjaan. Nah, biasanya ini keresahan datang karena ketidakpuasan. Terus juga karena ketidakpastian atau memang tekanan bekerja. Jadi, untuk mereduce hal ini, kamu bisa lakukan beberapa tips nih. Yang pertama, identifikasi penyebab resahnya dulu. Cobalah untuk memahami secara spesifik apa yang membuat Anda memang merasa resah. Apakah itu ketidakmampuan dengan pekerjaan saat ini atau kekhawatiran akan masa depan karir kamu atau juga faktor lainnya. Jadi jangan dipendam sendiri. Kamu juga bisa bicarakan dengan atasan atau rekan kerja kamu jika memang memungkinkan. Karena tahu nih, ada cara untuk memperbaiki situasi ini dengan komunikasi terbuka. Jadi dapat membantu mengurangi rasa resah kamu terhadap pekerjaanmu. Nah, ini cukup penting juga nih. Merencanakan dan tetapkan tujuan karir. Jadi kamu pertimbangkan untuk merencanakan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang. Ini bisa membantu memberikan arah dan fokus pada pengembangan karir kamu. Nah, selanjutnya jangan lupa juga nih evaluasi dong keseimbangan antara kerja dan hidup. Istilahnya work-life balance gitu kan. Jadi pastinya kamu menciptakan keseimbangan yang sehat nih antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kamu. Kemudian tips menarik selanjutnya, terapkan teknik manajemen stres. Latihan teknik manajemen stres seperti meditasi, olahraga, atau kegiatan yang merelaksasikan dapat membantu kamu menghadapi tekanan pekerjaan ini dengan lebih baik. Dan yang terakhir, evaluasi pilihan karir. Jika memang kamu merasa resah berkelanjutan, pertimbangkan untuk mengevaluasi pilihan karir kamu secara menyeluruh. Mungkin ini memang bukan karir yang tepat untuk kamu. Jadi dipaksakan dengan solusi apapun, ini tidak bisa mengatasi permasalahan keresahan kamu. Dan yang terakhir, ini keresahan yang juga cukup menarik nih. Resah akan tidak mampu memiliki properti. Nah, ini juga menjadi satu permasalahan umum nih yang ada di Indonesia juga. Bahwasannya generasi muda kita sangat minim dalam memiliki properti. Nah, untuk hal ini simpel aja ya. Kita ngasih solusi ya buat Farke Buddies. Jadi kamu bisa banget nih, karena anak muda atau millennials dan Gen Z, scroll up dan buka channel YouTube dan sosial media Far Capital. Di sana banyak banget tips-tips menarik, komprehensif, dan aplikatif pastinya untuk gimana caranya kita bisa memiliki properti. Mau itu terpaut usianya millennials atau itu generasinya Gen Z, tidak ada patokan generasi ataupun usia. Jadi siapapun bisa memiliki properti asalkan kamu tahu dan paham ilmu dalam memiliki properti. Jadi untuk permasalahan ini cukup simple solusinya. Kenali Far Capital lebih lanjut karena Far Capital, we are your property buddy. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini adalah jika memang kamu nih merasa relate dengan beberapa keresahan yang sudah dijelaskan tadi, semoga kamu bisa mendapatkan insight yang bagus ya. Dan kita bisa jadi anak muda yang berbeda ya, atau next level nih dari yang lain-lainnya. Jadi, jadilah anak muda yang anti resah-resah terhadap keresahan utama-utama yang tadi disampaikan. Oke, jangan lupa juga tetap support YouTube channel kita dengan like, comment, dan subscribe. Dan juga follow semua sosial media kita agar Farke Buddies tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Far Capital selanjutnya. Karena kita akan membahas hal-hal menarik tentang properti dan juga pastinya pengembangan diri. Oke, terima kasih. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!